Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya. Nama Ana Maria Buluroi, NPM 12 11 4201 200019. Kelas A, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Nah, teman-teman, di kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari sel eukariotik beserta fungsi-fungsinya masing-masing. Simak berikut video ini ya teman-teman. Pengertian dari sel eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Umumnya, sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik ini dapat ditemukan pada organisme multiseluler atau terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantea, dan animalia. Sel eukariotik ditandai dengan membran internal dan sebuah sitoskeleton yang kuat. Sel eukariotik juga memiliki karakteristik sebagai sel yang memiliki struktur kompleks oleh membran inti yang memisahkan inti sel atau nukleus dari sitoplasma. Sel eukariotik juga mengandung organel lain selain nukleus. Organel adalah struktur di dalam sitoplasma yang melakukan pekerjaan spesifik dalam sel. Selain itu, sel eukariotik juga memiliki organel-organel seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Tahukah kamu jika sebuah organel khas ditemukan di hampir sebuah eukariota adalah mitokondria yang dikenal sebagai pembangkit listrik sel. Keberadaan mitokondria dalam sel eukariotik memberi kita petunjuk mengenai asal mula sel eukariotik. Berikut teman-teman, silakan lihat gambar dari sel eukariotik. Struktur dan fungsi sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan mikrotubulus. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar di bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Membran sel atau membran plasma tersusun dari molekul lemak dua lapis, terdapat di bagian tengah membran, dan protein yang terdiri atas protein primer atau protein tepi dan protein integral. Protein primer menyusun tepi luar dan dalam membran. Protein integral menembus ke dalam dua lapisan lemak tebal membran plasma antara 5 sampai 10 nm. Berikut ini fungsi dari membran sel. Fungsi yang pertama adalah membran plasma berfungsi mempertahankan isi sel. Fungsi yang kedua, membran plasma bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Yang ketiga, proses terjadinya biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Contoh yang keempat, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glykoprotein. Yang kelima, mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Hal ini yang menyebabkan. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma, terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Padatan sitoplasma mempunyai sifat fisik yang berubah-ubah karena mengandung protein. Dapat berupa fase sol atau cair dan fase gel atau padat yang tergantung kondisi sel,
cairan sitoplasma disebut sitosol. Cairan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Apabila zat terlarut berukuran 0,01 mm disebut larutan jika berukuran antara 0,01 mm sampai 0,1 mm disebut koloid, dan jika berukuran 0,1 disebut suspensi. Berikut ini fungsi dari sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma yang pertama merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contoh, pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Fungsi yang kedua sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel atau enzim-enzim ion-ion, gula, lemak, dan protein. Fungsi yang ketiga, sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Yang ketiga adalah nukleus. Nukleus adalah otak dari sel atau nukleus disebut sebagai organel terbesar di dalam sel sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan membentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Nukleus terdiri dari 3 bagian, yaitu membran nukleus atau selaput ini yang merupakan bagian terluar sebagai pemisah sekaligus pertukaran molekul dengan sitoplasma. Nukleoplasma atau matrik nukleus merupakan cairan inti dalam nukleus yang beberapa senyawa kimia kompleks dan nukleus atau anak inti yang merupakan bagian terbesar dari nukleus menyusun ribosom. Berikut ini adalah beberapa fungsi nukleus dalam sel eukariotik. Yang pertama, memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dasar dari sel, beberapa organel, dan mitokondria. Kloroplas memiliki beberapa DNA, tapi mayoritas sangat banyak DNA sel terdapat di dalam nukleus. Yang kedua, membuat semua RNA termaksud RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Yang ketiga, menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Yang keempat adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 macam, yaitu RE kasar berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli ribosom, maka dapat berbintil-bintil. Kemudian RE halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Berikut ini fungsi RE retikulum endoplasma yang wajib diketahui ya, teman-teman. Fungsi retikulum endoplasma yang pertama, pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian yang lain. Yang kedua, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang ketiga, transport molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Yang keempat, menetralkan racun atau detoksifikasi RE dalam sel. Yang kelima, ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNA R dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar.
Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergabung akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai menyintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleolus. Yang keenam ya teman-teman, kompleks gigi. Kompleks gigi yang juga disebut badan Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi, namun pada sel tumbuhan organel ini disebut diktisom. Kompleks Golgi terdiri dari tumpukan membran seperti cakram yang memperoleh materialnya dari retikulum endoplasma. Kompleks Golgi merupakan organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipih berupa pembuluh, gelembung kecil, dan pembentukan seperti mangkok. Berikut ini fungsi dari kompleks Golgi. Fungsi dari kompleks Golgi yang pertama, pusat pengolah untuk material yang kemudian dikemas dan distribusikan pada organel-organela atau diekspor atau sekresikan dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang keempat, membentuk okrosom pada sperma. Yang keempat, membentuk krosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrotik seperti protasea, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak atau untuk kebutuhan daur ulang. Hal ini merupakan bagian normal dari pembaharuan dan pemeliharaan. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang kedelapan, badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim, katalase, dan oksidase. Disebut badan mikro karena ukurannya kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan glikosisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Peroksisom selain bertugas memecah hidrogen peroksida, juga penting dalam proses penyerapan cahaya pada tumbuhan, juga berproses respirasi. Glikosisom hanya pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Glikosisom berperan dalam metabolisme asam lemak, yaitu mengubah lemak menjadi gula. Proses metabolisme lemak menghasilkan enzim yang diperlukan untuk perkembangan biji. Yang kesembilan, mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat, panjang, seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariotik aerob. Mitokondria tersusun dari krista atau tonjolan
perluasan dari membran dalam dan matriks mitokondria atau ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi utama dari mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan. C6H12O6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O dan energi, dehidrogenasi, serta transfer elektron. Yang ke-10, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan diameter 5-8 dan tebal 2-4 UM. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Klorofil atau zat hijau daun berperan dalam menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Sedangkan stroma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran dalam kloroplas. Kloroplas dibatasi membran ganda dan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-11, sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silindris. Sentriol terdiri dari suatu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mitokrobulus, sel hewan, dan beberapa mikroorganisme, serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Yang ke-12 adalah mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mm dengan diameter 25 nm. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk penyusun sentriol, flagella, dan silia atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Oke teman-teman dan Bapak dosen, sekian dari video saya tentang penjelasan sel eukariotik beserta fungsi-fungsinya masing-masing. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video ini, saya minta maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.